Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sistem pemerintahan. Dan saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok 10. Saya moderator, Desi Fitria Fajrin. Saya Jessica Fitri Caira. Dan saya Tia Fauzia. Oke, selanjutnya kita akan ke materi. Kelihatan teman-teman? Kelihatan. Ini adalah poin-poin yang dimiliki sistem pemerintahan, yaitu ada 5. Yang pertama, sistem pemerintahan di Indonesia, tinjauan umum tentang lembaga-lembaga negara, sistem pemilu dan kepartaian di Indonesia, periodisasi sistem pemerintahan di Indonesia, dan yang terakhir hubungan antara lembaga-lembaga negara. Yang pertama, sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang menyangkut bagaimana bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu negara, termasuk lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sistem pemerintahan sangat menentukan bagaimana pemerintahan suatu negara yang dijalankan. Seperti pengertian sistem pemerintahan memiliki 2 pengertian, sempit dan luas. Sempit sendiri memiliki makna seperti perilaku pemerintahan yang dilakukan badan eksekutif dan jajarannya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan yang arti luas, perilaku pemerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara untuk mencapai tujuan negara. Macam-macam sistem pemerintahan. Macam-macam sistem pemerintahan memiliki 2 cabang. Yang pertama, presidensial, dan yang kedua, parlementer. Pengertian sendiri tentang sistem pemerintahan presidensial adalah kepala pemerintah dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer, pemerintahan atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Dan masing-masing itu sistem pemerintahan memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, ciri-ciri pemerintahan presidensial adalah didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Eksekutif tidak memiliki wewenang untuk menyatu dengan legislatif. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan eksekutif dipilih melalui pemilu. Sedangkan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer didasarkan pada sikap prinsip pembagian kekuasaan, adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dan eksekutif, dan antara presiden. Kabinet dan eksekutif dipilih oleh kepala pemerintah dengan persetujuan legislatif.
Sebenarnya, sistem politik di Indonesia akan berpengaruh pada politik negara tetangga maupun dalam, memiliki cakupan yang sangat luas. Struktur kelembagaan atau institusi khas Indonesia akan terus berinteraksi secara dinamis saling mempengaruhi, seperti sistem pemerintahan Malaysia yang juga menganut sistem demokrasi. Yang kedua, periodisasi sistem pemerintahan di Indonesia. Periodisasi masa pemerintahan Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan pada masa UU 1945 sampai 1949. Yang kedua, sistem pemerintahan pada masa konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat, pada tahun 1949 sampai 1950. Sistem yang ketiga, sistem pemerintahan pada masa UUD 1945, yaitu Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Yang keempat, sistem pemerintahan pada masa UUDS pada tahun 1950 sampai 1959. Yang kelima, sistem pemerintahan Orde Baru pada masa tahun 1966 sampai 1998. Yang keenam, sistem pemerintahan pada masa era reformasi tahun 1998. Ini adalah periode-periodenya. Bisa kita lihat. Yang pertama, periode kemerdekaan, sebelum kemerdekaan. Yang kedua, sudah merdeka saat Pak Ir Soekarno menjadi presiden pada tahun 1945 sampai 1949, yang memiliki sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, dan yang dipakai sistem pemerintahannya adalah UUD 1945. Yang ketiga, memiliki sistem pemerintahan parlementer pada periode 1949 sampai 1950, yang masih dipresideni oleh Bapak Soekarno dan dikepalai oleh Muhammad Hatta. Bentuk negaranya federasi, bentuk pemerintahannya republik, dan yang dipakai konstitusinya adalah konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, sistem pemerintahan pada tahun 1950 sampai 1959 adalah presidensial, memiliki bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, dan konstitusinya UUDS 1950 yang masih diketuai atau dipresiden atau wakil presiden oleh Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kelima, sistem pemerintahan presidensial pada tahun 1959 sampai 1966. Ini bentuk negaranya masih kesatuan, tetap kesatuan, bentuk pemerintahnya tetap republik, dan kembali memakai UUD 1945, sudah tidak memakai UUDS lagi. Dan yang keenam, sistem pemerintahan presidensial periode 1966 sampai 1998. Bentuk negara tetap kesatuan, bentuk pemerintahan juga tetap republik, konstitusinya tetap seperti periode sebelumnya, yaitu UUD 1945. Yang ketujuh adalah era reformasi. Sistem pemerintahnya menganut presidensial, bentuk negaranya kesatuan,
bentuk pemerintahan republik, konstitusi yang dipakai, UUD 1945 hasil amandemen. Nah, periode UUD 1945 pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan UUD 1945, maka presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh menteri. Itu sama halnya tidak bisa, keputusan presiden tidak bisa diganggu-gugat. Pada 14 November 1945, sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer. Lalu periode berlakunya UUDS 1950. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Lalu konstitusi gagal membentuk konstitusi baru untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1945. Periode konstitutiris. Pada tanggal 27 Desember 1945 terjadilah perubahan bentuk negara dan konstitusi yang menimbulkan penyimpangan dari nilai Pancasila UUD 1945. Yang pertama, konstitusi RIS menentukan suatu bentuk negara yang liberalistis atau pemerintahan berdasarkan demokrasi parlementer. Yang kedua, mukadimah konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangat pembukaan UUD Proklamasi sebagai penjelasan resmi Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Didasarkan pada konstitusi RIS, pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem pemerintahan kabinet semu. Karena sistem pemerintahan saat itu menganut parlementer kabinet semu, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah. Yang selanjutnya periode berlakunya kembali UUD 1945 Orde Lama. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, bentuk pemerintahan presidensial IR Soekarno sebagai presiden dan Perdana Menteri sebagai kabinet dinamakan kabinet kerja. Yang kedua, pembentukan MPR sementara. Yang ketiga, pembentukan DPR sementara. Yang keempat, pembentukan Fond Nasional. Yang kelima, pembentukan DPR-GR Presiden Soekarno pada 5 Maret 1959. Yang keenam, Manipol Usdek, Manifesto Politik Republik Indonesia. Manipol adalah isi pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Yang ketujuh, Presiden membubarkan Partai Masyumi dan PSI dengan alasan para pemimpin partai tersebut mendukung pemberontakan PRRI atau Permesta. Penyelewengan pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR dan DPR, dan MA serta wakil ketua DPA menjadi Menteri Negara. Yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui G30S PKI.
atau 30 September Partai Komunis Indonesia. Itu adalah pemberontakan yang sejarah lama. Selanjutnya, periode Orde Baru 1966. Saat Orde Baru memiliki penyelewengan pada masa Orde Baru. Yang pertama, pasal 33 UUD 1945 yang memberikan kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumber alam kita. Yang kedua, terjadi kekuasaan yang sangat besar akibat setiap kewenangan presiden tidak dikonsultasikan ke DPR. Yang ketiga, sisi positif tidak mudah jatuh. Pada Orde Baru, pemimpin Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era Orde Lama. Pemerintahan menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuensi. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD yang seperti penyelewengan pada masa Orde Baru itu, yang menjadikan Soeharto mundur pada 21 Mei 1995 dengan diganti wakilnya. Yaitu Pak B.J. Habibie. Selanjutnya, sistem pemerintahan sebelum amandemen UU 1945, MPR menerima kekuasaan tertinggi dari rakyat. Yang kedua, Presiden sebagai kepala penyelenggaraan pemerintahan, DPR berperan sebagai pembuat UUD, undang-undang. Yang tiga, BPK berperan sebagai badan pengaudit keuangan. Yang keempat, DPA berfungsi sebagai pemberi saran atau pertimbangan kepada presiden atau pemerintahan. Yang kelima, MA berperan sebagai lembaga pengadilan dan yang menetapkan aturan yang diterbitkan pemerintah. Mengadili, memberikan melaksanakan aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Yang ketiga akan dilanjutkan oleh Mbak Tia. Di sini saya akan menjelaskan tinjauan umum tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia. Tinjauan umum tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia merupakan suatu lembaga negara yang memiliki pemerintahan di mana pemerintahan adalah alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat untuk dapat bertindak sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut. Pemerintah mempunyai wewenang di mana wewenang itu dibagikan lagi kepada lembaga negara agar tiap sektor tujuan dapat bersamaan dikerjakan. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada lembaga itu sendiri. Next. Di sini lembaga-lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Lembaga eksekutif yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden, dan Kementerian Republik Indonesia. Yang kedua, lembaga yudikatif terdiri dari MA, MK, dan KY. Dan yang terakhir, lembaga legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Next. Di sini saya akan membahas tentang
lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif di Indonesia adalah struktur politik yang melaksanakan substansi UU yang telah disahkan oleh lembaga Indonesia plus 2 Badis support badan negara secara langsung. Sedangkan support badis berada di bawah lembaga presiden dan menjalankan fungsi dukungan terhadap governing bodies atas elemen militer yang meliputi Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Support bodies ini tidak melakukan fungsi pemerintahan. Next. Presiden dan Wakil Presiden. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan lembaga eksekutif berdasarkan konstitusi. Dalam tugasnya, Presiden dibantu oleh mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai negara. Berikut wewenang, hak, dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan. Di antaranya yaitu memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD, berhak mengajukan RUU kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintahan, memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, memberikan gerasi, dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Gerasi di sini adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana. Dan yang terakhir, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, membuat perjanjian internasional lainnya. Dengan persetujuan DPR menyatakan keadaan bahaya. Next. Kemudian One Team Press. One Team Press adalah suatu dewan yang terdiri atas 9 orang yang fungsinya memberikan nasihat kepada Presiden sehubungan dengan suatu permasalahan. Pemberian nasihat ini bersifat wajib. Dan Kementerian Republik Indonesia Kementerian Indonesia dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu Kementerian Koordinator, Kementerian Departemen, dan Kementerian Negara. Menteri Koordinator bertugas membantu Presiden dalam suatu bidang tugas tertentu yang mengkoordinasikan kementerian yang berada di bawah koordinasinya. Kemudian Menteri Departemen adalah para menteri yang diangkat Presiden dan mengatur bidang kerja spesifik. Dan yang terakhir, Menteri Negara bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi terhadap kebijakan seputar tugas yang diembannya. Next. Kemudian, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kini dikenal adanya 3 badan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan tersebut. Badan-badan itu adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Yang pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi peradilan yang membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Yang kedua, fungsi pengawasan. Pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Yang ketiga, fungsi mengatur, yaitu mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam UU tentang Mahkamah Agung. Yang keempat, fungsi nasihat. Fungsi ini memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Dan yang terakhir, fungsi administratif, yaitu mengatur tugas dan tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepartaian kepaniteraan pengadilan. Next. Kemudian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan kewenangan. Mahkamah Konstitusi berwenang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji UU terhadap UUD Republik Indonesia tahun 1945, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik, dan yang terakhir, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Next. Dan yang terakhir yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga tinggi negara yang bersifat independen dan relatif baru. Berikut tugas-tugas dari Komisi Yudisial. Yang pertama, melakukan pendaftaran calon hakim agung, kemudian melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, dan menetapkan calon hakim agung, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Wewenang dari Komisi Yudisial ialah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Dan yang terakhir yaitu menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Kemudian lembaga legislatif. Lembaga ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Berikut tugas dan wewenang dari MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan UUD sebagai konstitusi negara. Kemudian melantik presiden dan wakil presiden dalam sidang paripurna MPR. Kemudian memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasannya di dalam sidang paripurna MPR. Kemudian DPR. DPR ini adalah lembaga perwakilan yang dipilih melalui pemilihan legislatif melalui partai politik peserta pemilu. Berikut fungsi-fungsi dari DPR, yaitu yang pertama, fungsi legislasi.
yang membentuk UU bersama Presiden. Yang kedua, fungsi anggaran yang menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bersama Presiden. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengawasan adalah mengawasi jalannya pemberlakuan suatu UU dan suatu UU oleh DPR. Kemudian yang terakhir DPD, tugas dan wewenangnya adalah 1. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, DPD mengusulkan rancangan UU kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR. Dan pembahasan itu dilakukan sebelum DPR membahas rancangan UU itu dengan pemerintah. Yang ketiga, DPR dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan UU APBN dan rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dan yang terakhir yaitu DPD dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar lembaga negara pada materi keempat. Sebelumnya, sebelum saya melanjutkan, saya akan memberi pengertian apa sih yang dimaksud dengan hubungan antar lembaga negara. Tentang hubungan antara lembaga negara Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang dibuat oleh, dari, dan untuk negara. Lembaga negara bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Jadi secara umum tugas lembaga negara antara lain menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya. Yang pertama, hubungan fungsional. Di sini dalam hubungan fungsional dibagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan DPRD atau DPD dengan Presiden. Dalam hal pembuatan undang-undang yang dilihat dari ketentuan pasal 5 ayat 1 dan juga bisa dilihat di pasal 20 atau pasal 22D Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Dan hubungan pembentukan hanya dilakukan oleh DPR dengan Presiden, sedangkan DPD hanya memiliki hubungan dengan DPR. Hubungan DPR dengan DPD yang kaitannya dengan pembuatan UU itu terbatas. Dalam pembuatan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, tidak semua UU DPD punya wewenang untuk ikut campur di dalamnya. Hubungan DPR dengan DPD dalam hubungan pertimbangan RUU yang berkaitan dengan APBN, agama, pajak, pendidikan, serta pengangkatan BPK. Hubungan lainnya, DPR dengan Presiden kita memberikan persetujuan oleh DPR berkaitan DPR dengan pernyataan perang, membuat pernyataan perdamaian, dan perjanjian negara lain, memberi amnesti, abolisi, serta hubungan dalam pembentukan Perpu. Yang kedua, hubungan Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Yang pertama ada hal pengangkatan Hakim Agung. Dan yang kedua, undang-undang yang mengatur Komisi Yudisial adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Yang ketiga, hubungan di sini dalam konteks memberikan rekomendasi bahwa Komisi Yudisial punya kewenangan dalam mengusulkan calon Hakim Agung dan DPR mempunyai hak persetujuan dan Presiden mengangkat dan pemberhentian Hakim Agung. Yang ketiga, hubungan MA dengan Presiden. Dalam kerangka pemberian pertimbangan berkaitan dengan gerasi dan rehabilitasi. Jadi, Presiden itu berhak memberi hak kewenangan gerasi dan rehabilitasi dalam pertimbangan MA. Next. Oh, enggak salah. Balik lagi. Hubungan pengawasan. Nah, hubungan pengawasan ini juga dibagi dalam tiga. Yang pertama, ada hubungan DPR dengan Presiden.
DPR melakukan pengawasan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan dan ditentukan pasal 20A ayat 1 UUD 1945. Yang kedua, hubungan DPD dengan pemerintah pusat dan pemerintahnya dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan pengembangan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, diatur pasal 22D ayat 3. Yang ketiga, ada Komisi Ombudsman dengan pemerintah. Komisi Ombudsman Nasional dengan pemerintah dan aparatur pemerintah, aparat lembaga negara, serta lembaga penegak hukum dan peradilan dalam pelaksanaan pelayanan umum, agar sesuai dengan asas-asas hukum pemerintah yang baik, atau bisa dikatakan dengan good governance. Lanjut di hubungan pelaporan atau pertanggungjawaban. Nah, dalam hubungan pelaporan atau pertanggungjawaban ini hanya satu, yaitu hubungan DPR, MPR, Presiden, dan MK. Di sini dalam Undang-Undang 1945, Pasal 7A dan 7B telah ditentukan bahwa Presiden dan Wakilnya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wapres. Usul pemberhentian berasal dari DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Yang keempat, hubungan keanggotaan Nah, DPR adalah perwakilan politik dan DPD adalah perwakilan daerah. Jadi beda ya. Ketentuan ini menimbulkan penafsiran berbeda. Namun, menangani sistem yang dianut yakni UUD menganut sistem perwakilan unikameral, bikameral, atau trikameral. Yang terakhir, ada hubungan penyelesaian sengketa. Di sini juga hanya satu, hubungan MK dengan lembaga negara lain. Hubungan MK dengan lembaga-lembaga yang ditentukan baik secara eksplisit maupun implisit dalam undang-undang untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara, MK dengan penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pasal 24C ayat 1. Next. Lanjut materi kelima, yaitu sistem pemilu dan kepartaian di Indonesia. Sebelum lanjut, saya akan memberi pengertian apa sih yang dimaksud dengan sistem kepartaian dan pemilu Indonesia. Kalau sebuah partai politik, organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum adalah kelompok yang terorganisir dan anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Banyak para ahli yang telah berusaha memberikan definisi. Contohnya, Carl J. Friedrich berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya. Dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya manfaat yang bersifat ideal dan material. Nah, dari definisi yang telah saya jelaskan mengenai definisi partai politik, maka dapat disimpulkan ya teman-teman, bahwa partai politik adalah sebuah organisasi yang menjadi peserta pemilu dan berusaha menempatkan wakilnya di parlemen atau legislatif. Di sini sistem kepartaian politik dan model sistem kepartaian politik, menurut Dieter Nohlem dan Elmar Wiesendahl, sistem kepartaian dipahami sebagai keseluruhan struktur susunan partai-partai politik di satu negara. Ada beberapa indikator yang dapat melihat sistem kepartaiannya, yaitu bisa dibaca jumlah partai yang ada, derajat fragmentasi, hubungan ideologis, pola interaksi, hubungan partai dengan masyarakat, posisi partai politik, derajat kelembagaan sistem kepartaian. Next.
Nah, di sini ada sistem pemilu umum majoritarian. Dalam sistem pemilu itu dibagi menjadi dua, sistem pemilu umum majoritarian dan sistem pemilu proporsional dan kombinasi. Yang pertama, model sistem pemilihan majoritarian. Menurut Norris, tahun 2004, sistem pemilihan ini memakai prinsip yang dipakai winner take all, individu atau partai pemenang akan mengambil alih dukungan partai yang kalah. Sistem pemilihan majoritarian ini mempunyai dua varian, yakni varian plurality yang terdiri dari FPTP, SMTV, BV, serta varian majority yang terdiri dari runoff dan AF. Adapun penjelasan varian sistem pemilihan plurality, yang pertama dibagi menjadi tiga ya teman-teman, maaf. Yang pertama ada first past the past FPTP, yang kedua ada SMTV single non transferable vote, yang ketiga block vote. Baik, saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan first past the past atau FPTP. Nah, dalam sistem pemilu ini biasanya itu digunakan dalam pemilihan untuk setiap distrik atau satu orang wakil. Nah, pemilihan hanya mempunyai satu suara untuk memilih satu orang calon kandidat yang memperoleh suara terbanyak di antara rivalnya dinyatakan sebagai pemenang pemilihan itu. Dalam sistem ini, pemenang tidak ditentukan dengan prinsip harus mendapatkan suara mayoritas absolut, tetapi barang siapa yang mendapatkan suara terbanyak tidak harus mencapai mayoritas absolut, langsung ditetapkan sebagai pemenang. Yang kedua, ada SNTV atau single non-transferable vote. Sistem ini mempunyai satu suara dan hanya memilih satu orang calon atau kandidat. Dalam distrik tersebut terdapat beberapa kursi atau multi-member district. Dan pemilih hanya diperkenankan memilih satu orang calon yang ada di distrik tersebut. Masing-masing kandidat akan bersaing baik secara inter partai maupun dengan kandidat dari partai lainnya. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak sesuai jumlah kursi yang dibutuhkan dinyatakan sebagai pemenang. Lalu block vote. Nah, kalau sistem pemilu ini diperbolehkan memilih calon sebanyak jumlah kursi yang tersedia. Jika kursi tersedianya 4, maka seorang pemilih boleh memilih 4 calon tanpa memperdulikan partai. Satu daerah pemilihan lebih dari satu kursi. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan bisa 2, 3, dan lain-lain ya teman-teman. Jadi kandidat peraih suara terbanyak sesuai jumlah kursi dinyatakan sebagai pemenang. Kalau menurut saya, rangkuman saya dari sistem majoritarian ini memakai prinsip yang menang mengambil alih semua jatah kursi. Semua ini menguntungkan partai mayoritas dan bertujuan membentuk pemerintah yang efektif. Sistem pemilu majoritarian biasa juga dipakai untuk memilih presiden di berbagai negara, misalnya runoff, SMTV, FPTP, dan majority plurality. Selanjutnya dari Norris 2004 menjelaskan varian majority election, yakni second ballot election, runoff election, dan alternative vote AF. Next. Nah, sistem yang kedua ini dinamakan dengan pemilu proporsional dan kombinasi. Sistem ini ada beberapa variasinya telah bisa digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Sistem ini masih memberi ruang bertahannya partai politik dengan kategori mencegah dari partai kecil, dan sistem pemilu ini juga masih dipertahankan di Indonesia, mengingat heterogenitasnya masyarakat Indonesia yang sangat tinggi. Tetap berlakunya sistem pemilu proporsional ini membuat sistem kepartaian Indonesia dengan multi partai tanpa partai dominan, sedangkan partai pemilu kombinasi juga dipakai di Indonesia, yakni untuk memilih anggota DPR secara proporsional dan memilih anggota DPRD dengan sistem pemilu SMTV atau disebut dengan majoritarian.
Mengingat eksisnya sistem pemilu proporsional di Indonesia, maka pengetahuan yang mudah tentang pemilu proporsional perlu didapatkan. Dalam sistem pemilu proporsional dan kombinasi, menurut Norris 2004, ada 2 formula yang dipakai dalam penentuan kursi dalam sistem pemilu proporsional, yaitu menggunakan bilangan pembagi atau the highest averages atau sisa suara terbesar atau kuota, the largest remainder. Variasi metode bilangan pembagi the highest averages memakai 2 jenis formula, yakni the Hahn formula dan Saint-Lagwe formula. Nah, baik, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan the Hahn formula. Dalam formula ini, kursi ditentukan dengan beberapa kali perhitungan dengan perhitungan pertama, kedua, dan selanjutnya. Jadi, gini teman-teman, kalau setiap perhitungan dilakukan dengan membagi perolehan suara tertinggi dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kemudian partai atau kandidat yang mendapatkan kursi, dia partai yang suara di atas pembagi terakhir sesuai jumlah kursi. Jadi formula the Hahn menguntungkan partai besar. Kalau yang Saint-Lagwe formula, kursi ditentukan dengan beberapa kali perhitungan pertama dan seterusnya dengan bilangan pembagi suara 1, 4, 3, 5, 9, dan seterusnya. Partai atau kandidat yang mendapatkan suara di atas jumlah bilangan pembagi suara dinyatakan sebagai kandidat terpilih. Formula Saint-Lagwe menguntungkan partai kecil. Jadi dengan formula ini kayak sebaliknya ya teman-teman. Kayak ada timbal baliknya. Kemudian penentuan kursi yang didapatkan partai politik dengan metode sisa suara terbesar the largest remainder. Diuraikan sebagai 1. Kuota Here dan 2 ada kuota drop. Kuota Here itu bilangan pembagi pemilihan atau BPP yang ditentukan dengan prinsip kuota Here dilakukan dengan membagi jumlah total suara dengan jumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan. Perolehan suara partai politik dibagi dengan BPP menunjukkan jumlah kursi yang didapatkan partai di daerah pemilihan tersebut. Kemudian partai politiknya itu memiliki sisa suara tertinggi, jadi berhak mendapatkan kursi sesuai alokasi suara di setiap daerah pemilihannya. Jadi kuota Here pada dasarnya menguntungkan partisipasi kecil. Beda lagi dengan kuota drop. Bilangan pembagi pemilih BPP yang ditentukan dengan kuota drop ditentukan dengan membagi jumlah total suara dengan jumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan. Perolehan suara partai dibagi dengan BPP menunjukkan jumlah kursi yang berhak dimiliki partai tersebut. Jadi partai yang memiliki sisa suara tertinggi berhak mendapatkan kursi sesuai alokasi suara di daerah pemilihan. Kuota drop menguntungkan partai-partai besar. Nah, sistem pemilu kombinasi majoritarian dan proporsional. Menurut Norris juga 2004 ada 2 varian sistem pemilu kombinasi majoritarian dan proporsional, yaitu 1. Combinate dependent system atau lebih dekat dengan ke proporsional. Yang kedua, combinate independent system atau lebih dekat ke majoritarian. Sebenarnya kalau kita membicarakan tentang combinate dependent system atau lebih dekat ke proporsional itu banyak sekali definisi atau bisa panjang sekali. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya saja. Sistem pemilu ini biasanya digunakan untuk memilih anggota lembaga legislatif yang 2 kamar. Untuk mengisi 2 kamar tersebut. Jadi di sistem pemilu itu berbeda antara kamar yang satu dengan kamar yang lainnya. Misalnya, kamar yang pertama diisi oleh anggota yang dipilih dengan sistem pemilu majoritarian. Sedangkan kamar yang kedua atau setelahnya dipilih dengan sistem pemilu majoritarian. Pemilu ini diberikan kesempatan kepada pemilih untuk kertas suara untuk memilih satu kandidat majoritarian dan satu kertas suara lagi untuk memilih kelompok wakil secara proporsional. Sistem pemilu majoritarian yang digunakan biasanya plurality dengan single member. Atau kembali lagi di atas ya. Tadi itu ada FPTP. Untuk kamar yang pertama dikomisikan dengan sistem pemilu proporsional terdapat pada lembaga kedua.
Lalu ada Community Independent System atau lebih dekat ke majoritarian. Nah, sistem pemilu ini juga biasanya memilih anggota lembaga legislatif yang 2 kamar. Untuk mengisi 2 kamar tersebut digunakan sistem pemilu yang berbeda antara kamar yang satu dan kamar yang lainnya. Misalnya, kamar yang pertama diisi oleh anggota yang dipilih negara dengan sistem pemilu majoritarian, sedangkan kamar yang kedua dipilih dalam sistem pemilu majoritarian. Oleh sebab itu, dalam sistem pemilu ini, pemilih diberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan 2 kertas suara. 1 kertas suara untuk memilih 1 kandidat dengan sistem majoritarian dan 1 kertas suara untuk memilih kelompok wakil sebagai proporsional. Namun, pengalokasian kursi dan penentuan pemenang menggunakan sistem majoritarian atau single man. Bisa break dulu nggak lagi azan? Sebentar ya, nunggu azan. Tadi sampai Community Independent System atau lebih dekat dengan kemajoritarian ya. Oke. Dalam pengalokasikan kursi dan penentuan pemenang menggunakan sistem majoritarian atau single ataupun multi member dengan alokasi kursi yang lebih banyak atau kadangkala sama banyaknya dengan alokasi kursi yang pemenangnya ditentukan secara proporsional. Jadi menurut saya rangkuman dari sistem pemilu proporsional bertujuan menghasilkan perwakilan yang berimbang dengan member peluang bagi partai penengah dan partai kecil mendapatkan kursi parlemen. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sistem pemilu proporsional jumlah kursi parlemen yang berhak didapatkan oleh masing-masing partai politik dibandingkan dengan bilangan pembagi pemilih atau BPP. Nah, ada beberapa nih rumus yang biasanya dipakai dalam menentukan BPP, yaitu ketua Tagrok, Dohan, ataupun Saint Langue. Yang ketiga, jenis sistem pemilu proporsional ini itu single transferable vote. Jadi kok proporsional daftar terbuka dan proporsional daftar tertutup. Jadi kok di lembaga negara itu memiliki sistem lembaga legislatif 2 kamar. Biasanya itu sebagai sistem pemilu kombinasi proporsional dan majoritarian. Nah, dia itu digunakan untuk mengisi 2 kamar di lembaga legislatifnya. Jadi sistem pemilu kombinasi ini jenisnya 2,
yakni sistem pemilu kombinasi dependen dan sistem pemilu kombinasi independen. Cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, saya tutup dulu untuk presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.